Jadi dana desa untuk padat karya itu sudah 1 triliun dengan jumlah pekerja 287.571 orang. Kemudian dana desa yang digunakan untuk tanggap COVID-19 2,6 triliun. Jadi sudah ada dana penyerapan dana untuk desa tanggap COVID-19 per 28 Mei itu 2,6 triliun. Dengan jumlah relawan 1.755.370 orang. Dan desa yang melakukan pendataan pemudik itu ada 48.210 desa atau setara 64%. Dengan jumlah pemudik yang didata 782.201. Jadi sampai dengan 28 Mei ini desa yang sudah melakukan pendataan terhadap pemudik itu mendata jumlah pemudik 782.201 dari 48.210 desa. Lumayan ini kalau di rata-rata ya bisa lumayan banyak per desanya. Kemudian yang punya isolasi, desa yang sudah punya ruang isolasi itu ada 19.000 desa dengan jumlah tempat tidur 78.760 unit. Sedangkan yang sudah diisolasi oleh desa dari 19.000 desa tadi yang punya ruang isolasi sudah digunakan untuk menangani ODP 185.657 ODP. Nah ini terkait dengan desa tanggap COVID-19. Nah berikutnya kita masuk pada BLT dana desa yang harus kita sampaikan semua supaya jelas duit yang beredar di masyarakat itu dana desa berapa sudah digunakan untuk apa saja, ini penting kita sampaikan supaya seluruh warga masyarakat tahu terkait dengan dana desa yang beredar dan termanfaatkan. Untuk BLT dana desa sampai dengan 28 Mei tahun 2020 ini sudah mencapai 3,2 triliun. 3,2 triliun yang tersalur dengan penerima manfaat 5.400.847 KPM, keluarga penerima manfaat. Desa yang sudah menyalurkan itu ada 50.939 atau setara dengan 70% dari 63.000 tadi. Dari 63.000 yang sudah dapat dana di desa, 63.613. Jadi dari 63.613 desa yang sudah menerima dana desa, yang sudah menyalurkan untuk BLT 50.939 desa, dengan total keluarga penerima manfaat 5.400.847. Tentu terkait dengan para penerima ini pasti ada dari mereka kelompok yang kehilangan mata pencaharian, dari kelompok yang ada anggota keluarga berpenyakit kronis dan menahun. Karena itu memang menjadi salah satu perhatian dampak COVID-19 ini. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, selanjutnya perlu juga saya informasikan bahwa meskipun kemarin sudah saya sampaikan, kondisi lapangan hari ini dengan 63.613 desa sudah menyalurkan BLT atau setara 85% dari total desa, itu ketemu prosentase maksimal penggunaan dana desa untuk BLT itu tidak lebih dari 65%
dari pagu maksimal. 65% dari pagu maksimal, sehingga target penerima KPM atau keluarga penerima manfaat itu tidak lagi 12 juta tapi 8 juta berdasarkan kondisi lapangan hari ini. Kalau 12 juta itu kan berdasarkan simulasi penggunaan total dana desa. Itu artinya relatif masyarakat yang tercover dengan seluruh jaring pengaman sosial ini cukup signifikan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan kondisi dampak COVID-19. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, kemudian jumlah kabupaten yang sudah 100%, ada 122 kabupaten, kemudian yang 75 sampai 99%, 145 kabupaten, 50 sampai 70% ada 52 kabupaten, yang baru di bawah 50% ada 89 kabupaten kota, dan yang masih nol ada 26 kabupaten kota. Nah, langkah yang kita ambil hari ini, mereka atau bupati, kepala daerah yang di bawah 100% kita kirimi surat lagi. Jadi hari ini akan kita kirimkan surat pertama untuk bupati yang di bawah 100%, 75 sampai 99, kita minta dengan sangat agar hari Rabu paling akhir, Rabu itu tanggal 3 Juni, itu sudah selesai 100% semua. Yang kedua, kalau hari Rabu belum selesai, saya minta hari Kamis bisa melaporkan kendalanya. Jadi misalnya, kena 98%, berarti kan tinggal beberapa desa. Kalau tidak selesai di hari Rabu tanggal 3 Juni, berarti ada masalah, ada kendala yang mendasar. Nah, saya minta ada laporan dari Bupati, Wali Kota, agar hari Kamis tanggal 4 Juni itu sudah bisa memberikan laporan kenapa tidak bisa mencapai 100%. Ini kita mulai masuk penyelesaian case by case. Jadi setiap permasalahan akan kita fokuskan pada kondisi masing-masing daerah. Kemudian yang 50 sampai 74% dan yang 1 sampai 49% kita akan target minggu depan harus selesai. Minggu depan harus selesai. Karena sudah tidak ada waktu lagi ini untuk penyaluran tahap pertama. Dan bagi yang desa-desa tidak menyelesaikan ini tentu akan ada konsekuensi-konsekuensi terkait dengan penyaluran dana desa pada masa-masa berikutnya. Kenapa? Karena kita mensinyalir tidak pro rakyat. Nah, ketika pemerintah sudah tidak pro rakyat, ya harus kita evaluasi juga dana desa yang disalurkan. Kemudian untuk yang 0% ini basis utamanya di Papua. Jadi kita belum bisa meyakini betul apakah 26 kabupaten ini betul-betul 0%. Karena apa? Karena memang terkendala komunikasi, juga permasalahan yang terkait dengan kondisi transportasi di Papua. Makanya ini akan ada penanganan khusus mulai hari ini, khusus untuk 26 kabupaten kota yang masih 0%. Saya pikir itu, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, detailing yang agak menarik dari temuan kita, tracing data. Jadi keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, 5.400.847 keluarga miskin, itu ada 1.151.977 keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Artinya dia betul-betul kelompok atau keluarga miskin baru KMB. Kemudian 232.768 keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun. Nah ini istilahnya itu
karakteristik penerima BLT dana desa itu ada 3 dari data lapangan. 1, exclusion error dan inclusion error, artinya mereka yang seharusnya menerima tapi belum terdata selama ini. Yang kedua, keluarga yang kehilangan mata pencaharian ada 1.151.000. Kemudian keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menaun ada 232.768. Ini yang bersumber dari BLT dana desa. Nah, terkait jaring pengaman sosial lain saling mengisi, itulah makanya alhamdulillah kebijakan Bapak Presiden sangat tepat, sehingga dengan asumsi 12 juta yang bisa di-cover oleh dana desa dengan program BLT desa, ternyata tidak sampai maksimal. Itu artinya berbagai hal terkait dengan jaring pengaman sosial sudah berjalan sesuai dengan rencana dan mengisi ruang-ruang yang memang seharusnya diisi oleh jaring pengaman sosial. Dan itu dibuktikan dengan asumsi yang 12 juta, tapi lapangannya ternyata maksimal akan mencapai 8 juta keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Saya pikir itu informasi yang bisa saya bagi pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua, rekan-rekan media. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi bagi daerah yang sudah menerima transferan dana desa tetapi belum menyalurkan BLT dana desa, itu konsekuensinya apa? Apakah mereka tahun depan tidak akan lagi atau ditunda transfer dana desanya pada tahun depan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada temuan media di sebuah desa di Lombok, itu pembagian BLT dana desanya mengacu di aturan pemerintah kan 600.000 per keluarga, Pak. Nah itu karena kepala dusunnya tidak mau ada kecemburuan di tingkat warganya, itu masing-masing dikasih semua Pak 300.000 per keluarga. Alasannya seperti itu, untuk mencegah supaya tidak ada yang cemburu gitu Pak. Nah, apakah pemerintah pusat atau Kementerian Desa PDDT menerima laporan hal-hal semacam itu Pak di lapangan? Terima kasih. Oke. Pertama tentang desa yang sudah mendapat transfer ke Kades, kemudian tidak menggunakan untuk kepentingan BLT desa. Jelas sekali, mereka yang tidak menggunakan dana desa untuk BLT desa dalam konteks COVID-19, dampak COVID-19, itu akan kena sanksi. Sanksinya termasuk penundaan bahkan pengurangan dana desa pada masa yang akan datang. Kenapa? Karena ini masalah kemanusiaan. Kecuali sudah menganggarkan di APBDes, tapi faktanya, fakta real lapangan memang tidak ada warga yang layak untuk mendapatkan BLT dana desa. Nah, kalau seperti itu tentu bukan sanksi, tapi justru apresiasi. Karena apa? Karena berarti desanya sangat bagus. Meskipun kasus seperti itu kecil sekali, tapi memang ada. Jadi penggunaan dana desa untuk BLT desa adalah sebuah keniscayaan karena kondisi darurat bencana non alam, dan itu sudah dipayungi oleh undang-undang. Kemudian yang terkait dengan berbagai dinamika penyaluran dan terkait dengan BLT desa, tentu Kementerian menerima banyak informasi.
Meskipun dari sekian banyak informasi selalu kita lakukan verifikasi, tidak semua laporan yang masuk itu betul. Salah satu misalnya kemarin ada pencairan yang tidak rata. Setelah dicek betul, ternyata ada orang yang nggak terima dan marah-marah karena dia tidak terima. Padahal kenyataannya dia punya mobil. Nah, ini kan antik ini. Jadi kenyataannya dia punya mobil, tapi memang dia punya hutang kredit mobil. Nah, dia merasa berhak karena apa? Karena dia punya hutang kredit mobil, tapi mobilnya dipakai. Nah, itu yang saya maksud sejak awal, ukuran berhak menerima atau tidak itu jangan diukur dengan perasaan yang akan menerima. Itulah makanya sejak awal kita mengambil kebijakan pendataan dilakukan oleh 3 orang berbasis RT. Ini yang saya maksud dengan ijtima kan di situ, kesepakatan. Kalau 3 orang mengatakan si A ini memang layak untuk mendapatkan BLT dana desa, maka insya Allah itu akan akurat daripada hanya 1 orang yang melakukan pendataan. Jadi ukurannya bukan ukuran perasaan yang mau menerima. Ya, misalnya kasus seperti itu kita terima. Kemudian juga kasus yang sama tadi, laporan ada pembagian yang pemerataan. Itu hampir ada 5 kasus yang lapor masuk, kemudian kita verifikasi ke lapangan, ternyata tidak benar. Jadi aspirasi iya, mbok jangan 600, 300 saja biar semua rata. Itu ternyata tidak benar setelah kita konfirmasi, dan ada daerah yang memang jumlah data calon penerima lebih besar dari pagu yang disediakan. Dan itu sudah sejak awal kita antisipasi. Makanya kita sampaikan, kalau memang jumlah calon penerimanya setelah dikurangi bansos tunai, setelah dikurangi bantuan pangan non tunai, setelah dikurangi bansos-bansosnya APBD provinsi dan APBD kabupaten, kok masih ada yang layak menerima tapi tidak kebagian, silahkan dinaikkan persentase kuotanya dengan catatan persetujuan bupati atau wali kota. Kenapa harus ada persetujuan? Supaya betul-betul bahwa memang jumlahnya melebihi dari kuota yang tersedia. Nah, itu ada, tapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Nah, sehingga pada intinya semua aduan terkait dengan pendataan, kemudian pembahasan dan penetapan calon-calon penerima BLT dana desa sampai proses penyaluran, kita sejak awal sudah membuka call center baik melalui telepon, WA maupun SMS, dan setiap hari kita melakukan update ada pengaduan apa, di mana segera dilakukan pengecekan. Termasuk misalnya besok kita akan melakukan juga cek lapangan di kawasan Banten. Ini Banten termasuk provinsi yang paling rendah penyaluran dana desa untuk BLT desa. Ini Banten termasuk, padahal Banten ini yang dekat dengan ibu kota negara. Makanya besok kita akan turun ke Banten untuk melakukan cross-check apa kendalanya, kenapa bisa seperti itu, supaya supaya cepat tertangani dengan baik. Saya kira gitu. Maturun, Pak. Maturun. Ya, silakan kalau ada lain. Oke, terima kasih kalau gitu. Sampai ketemu, kita akan update lagi. Mudah-mudahan hari Senin, Senin libur ya? Iya, Selasa kita update lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.